Maka disebutkan oleh Quran, umumnya kebahagiaan dunia hanya terbatas pada kalimat-kalimat berikut. Quran surah 57 ayat ke-20. Apa isinya? Kita nanti lihat setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Bahagia pertama disebut oleh Quran dengan kalimat Sa'id. Tempatnya di akhirat, raihannya adalah surga. Sementara kehidupan dunia yang disebut oleh Al-Quran dengan kata dunia, tempatnya ardun atau bumi, disifati sebagai kehidupan yang semu, kebahagiaan yang singkat, yang tidak abadi untuk kita rasakan sampai kembali kepada Allah. Bahkan di Quran surah 57 Al-Hadid ayat ke-20, kebahagiaan yang kita rasakan di dunia itu bahkan dirinci oleh Al-Quran. Di antara rinciannya, lihat kalimatnya, wa'lamu annama hayatud dunya, ya'lamu annama hayatud dunya la'ibun wa lahwun. La'ibun, satu, la'ibun. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Takathur fil amwal wal awlad. Lihat baik-baik. Kalaupun ada yang merasa senang, bahagia di dunia, umumnya lihat kehidupan mereka, kebahagiaan bisa diraih, satu, ada dalam permainan, la'ibun. Silakan cek, ketika Anda bermain, Anda bahagia. Ya apapun yang sedang Anda kerjakan, umumnya orang bermain, dia bahagia. Main sepeda, dia bahagia. Main mobil, dia bahagia. Main bola, dia bahagia. Main bulu tangkis, dia bahagia. Apapun yang Anda kerjakan selama menghadirkan permainan yang nyaman, dalam kehidupan dunia, umumnya orang bermain. Baik, maka di situ dia bisa mendapatkan kegembiraan. Selesai main, selesai kebahagiaan. Main futsal dengan teman-teman, gembira. Sampai muncul suara, muncul tertawa, muncul macam-macam. Selesai kebahagiaan. Lihat, lahun, canda. Kadang orang canda menumbuhkan kebahagiaan. Tentunya canda yang tidak mengarahkan pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang orang yang tengah bercanda itu umumnya menunjukkan bahwa ada suasana yang nyaman dalam hatinya, sehingga kadang-kadang dia bergurau dengan kawannya. Selesai canda, berpisah, selesai kebahagiaan. Maaf, zinatun, memperbanyak tampilan. Bukankah saat tampilan Anda berubah, itu menunjukkan ada suasana hati yang sedang nyaman dalam diri Anda? Pakai baju baru, Anda senang. Pakai mobil baru, Anda bahagia. Pakai jam baru, alhamdulillah. Pakai sendal baru ke masjid, alhamdulillah. Hilang sendal baru, hilang bahagia. Hilang motor, gelisah. Hilang mobil, enggak nyaman. Baik, jadi semua hal yang kita dapatkan cuman penambahan aksesori kehidupan, melekat bahagia. Begitu hilang, luntur kebahagiaan. Tidak abadi. Tafakhur, saling berbangga. Macam-macam. Bisa bangga dengan kedudukan, bisa bangga dengan pengetahuan. Anda yang mahasiswa, bukan bahagia ketika meraih capaian IPK Anda dan disebutkan sebagai mahasiswa terbaik, disampaikan di hadapan teman-teman yang lainnya, diumumkan di kalangan para orang tua teman-teman yang hadir bersama Anda, bahagia ketika disebutkan nama Anda. Tapi keluar dari ruangan sementara saja. Orang sudah tidak mungkin untuk mengingatnya lagi kecuali di masa-masa yang lainnya. Teman-teman, kedudukan bahagia. Dipromosikan jabatan, alhamdulillah, senang, bahagia. Bahkan mendapatkan fasilitas yang tidak didapatkan sebelumnya. Ya tadinya gampang, ya keluar dari motor, buka pintu mobil, sekarang tangan agak kram ketika mau keluar dari mobil. Harus dibukakan oleh orang lain. Begitu keluar, orang sudah memberikan hormat, sudah memberikan penghargaan. Bahagia, pensiun, ya kan? Muncul lagi, hilang, tertukar, mutasi, hilang seluruhnya. Bangga sementara. Takathurun fil amwal, lomba berusaha mendapatkan pencapaian harta. Pengusaha, bisnis, omset meningkat, keuntungan datang, bahagia. Begitu rugi, gelisah. Bahagia, berbagi, tenang, macam-macam.
Begitu mulai menghilang, tidak datang 3 bulan, telat bayar, belum didapatkan masukan, baru menangis, tahajud meningkat, puasa bertambah, baca Quran, baik ya, dan sebagainya. Teman-teman, demikian juga aulad, keturunan. Pertanyaan, anak sudah berapa? Alhamdulillah 2. Bahagia ketika disebutkan. Cucu berapa? Alhamdulillah 3. Kamu berapa? Insya Allah 3. Kapan? Besok setelah menikah. Ya, jadi ada kaitan-kaitan yang menghadirkan kenyamanan, kebahagiaan ketika kita mengungkapkannya. Cuman maaf, sementara. Inilah dunia. Jadi kalau antum merasa senang urusan dunia, paling cuman ini saja. Dan itu pun sementara. Ketika hilang dari Anda ini, maka Anda rasakan berkurang kebahagiaan, bahkan tidak sedikit ada orang yang merasa kehilangan sama sekali dan berusaha menepikan kehidupannya. Ini yang paling berbahaya. Maka teman-teman, di sini kita temukan bahwa hakikat kebahagiaan itu cuma di akhirat. Surga. Namanya Sa'id. Kenapa disebut dengan Sa'id? Pertama, Sa'id itu artinya kebahagiaan yang sifatnya luas tanpa batas. Jadi kalau kebahagiaan sementara, sesungguhnya belum bahagia. Karena sifat bahagia itu, ketika Anda mendapatinya, maka dimanapun Anda berada, kapanpun kemudian Anda hidup, dijalani aktivitas apapun, maka kebahagiaan itu akan melekat dalam setiap aktivitas kita. Luas. Sifat kebahagiaan dimanapun berada, kapanpun berada, apapun yang dikerjakan, maka melekat dalam kehidupan. Maka pertama kata Quran, kalau Anda mengharapkan bahagia yang abadi, Anda nggak akan temukan di dunia. Itu hanya ada di akhirat. Maka ungkapannya disebut dengan Sa'id, kebahagiaan yang luas. Kedua, kata Sa'id itu juga mengandung arti kebahagiaan yang tidak bersanding lagi dengan usaha. Sudah tidak ada ikhtiar lagi. Di Anda tinggal menikmatinya saja, itu Sa'id namanya. Kalau yang ini kan tidak. Harta bertambah banyak saat Anda usaha. Kalau tidak usaha, nggak meningkat hartanya. Di kebahagiaannya diraih ketika Anda berusaha. Maaf, yang ini pun sama. Anda bangga mencapai kedudukan. Mahasiswa bangga meraih prestasi tinggi. Kapan? Ketika dia belajar. Ketika dia tingkatkan etos kerjanya, dapat kedudukan. Di situ Anda bahagia. Jadi ada usaha dulu. Sa'id tidak. Anda mendapatkan kenyamanan, diberikan oleh Allah tanpa bersanding dengan ikhtiar lagi. Karena itu di surga, begitu Anda menginginkan minuman, Anda nggak harus buat minuman. Begitu mau, ada. Pas butuh, ada. Anda ingin tiduran, tinggal tiduran. Anda ingin makan, datang menu yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Bahkan kata Nabi, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah Anda lihat di pandangan kita, tidak pernah terdengar kisahnya, dan dipikirkan pun sekarang tidak akan seperti itu. Ini gelas cuman begini, tapi saat di surga, gelasnya bi aqwabi wa abariq wa ka'sin min ma'in, dilapisi oleh emas-emas yang berkilauan, ada mutiara yang sangat indah. Dan siapa yang mengantarkan surga paling minimal, kelas paling ringan di surga, itu diantarkan oleh wildanun mukhalladun. Kalau Anda laki-laki, maka dia adalah bidadari yang cantiknya tak terlukiskan. Pesonanya begitu indah, nggak pernah dilihat senyumnya di dunia, nggak pernah Anda dengar kisahnya. Bahkan Anda melamun sekarang pun nggak akan seperti itu. Anda lihat istri Anda jauh daripada itu, ya? Harus adil. Ibu juga sama. Perempuan dilayani oleh pangeran surga. Karena kata wildan dari kata walad mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau jadi laki-laki disebut dengan ibnun, kalau perempuan disebut dengan ibnatun. Ibnun disingkat jadi ibnatun disingkat jadi bintun. Nama umumnya disebut dengan waladun, jamaknya aulad. Bentuk jamak tanpa batas disebut dengan wildan. Wildanun mukhalladun, ada pangeran-pangeran abadi. Tampannya tak pernah ibu lihat sampai dengan saat ini. Didengar kisahnya? Tidak. Dibayangkan? Gak usah repot, gak ada kerjaan. Lihat suami, lebih gak ada kerjaan lagi. Well, jauh daripada itu. Jadi gak usah disamakan. Tapi berharaplah suami Anda menjadi pangeran surga di kehidupan nanti. Baik. Mudah-mudahan kita semua berada di dalamnya, ya. Udah cukup dengan amin, kita belajar dulu. Nah, teman-teman, jadi yang hakiki itu yang ini, Sa'id namanya. Sementara kita, hukum kehidupan dunia kan masih ada ikhtiar. Masih ada ikhtiar. Nah, dari sebagian ikhtiar itulah nanti jadi bekal kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Cuman persoalannya, ya Allah, bisa nggak sambil ikhtiar kita pun bisa mendapatkan percikan-percikan kebahagiaan surga? Gimana caranya supaya saya belajar, saya bahagia? Gimana caranya supaya saya cari bekal ke surga di rumah tangga, saya bahagia?
Jadi suami, saya bahagia. Jadi istri, dia bahagia. Jadi anak, dia bahagia. Orang tua, bahagia. Bekerja, bahagia. Walaupun kami harus tempuh dengan ikhtiar, gak ada masalah. Yang penting saat berikhtiar, kami bahagia. Paham sampai sini? Kita ingin tanyakan kepada Allah, boleh nggak kita turunkan percikan dari surga yang kita ikhtiarkan di dunia, walaupun tidak sama dengan yang itu, tapi kita ingin ikhtiar kita mendapatkan kebahagiaan dalam setiap titian pekerjaan yang kita kerjakan. Paham sampai sini? Kalau Anda ingin coba turunkan sa'i ke dunia, tapi dalam bentuk ikhtiar mewujudkannya, masih ada pekerjaan kita dalam mendapatinya, maka kalimatnya berubah dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab berubah kalimatnya dari sa'idun jadi falahun. Lihat baik-baik ya. Falahun. Saya hapus yang ini sesuai perjanjian kita. Dari sa'id jadi apa? Falahun. Ini kalimatnya. Kebahagiaan yang dicapai dengan ikhtiar. Pelan-pelan. Ini bagus sekali diksi Al-Quran itu. Petani disebut dengan fallah. Fallah. Kenapa disebut dengan fallah? Karena dia berusaha mendapatkan kebahagiaannya dengan berikhtiar terlebih dahulu dari mulai hal yang paling kecil. Nanam benih, dia rawat dengan baik. Ada hama, dia kemudian jauhkan. Kemudian dijaga dengan baik, kadang dikasih pupuk dan sebagainya. Ketika sudah mulai matang, dia tinggal memanennya dan bahagia ketika mendapatkan hasilnya. Makanya disebut dengan fallah. Kalau Anda ingin hilangkan tasydidnya untuk berikhtiar ringan mendapatinya, ingin bahagia di dunia, mendapatkan bagian percikan dari surga yang tidak senilai dengan surga kita, tapi kita bisa mendapatkan kenyamanannya, maka turunkan ke bumi. Kalimatnya menggunakan kata falah. Kalau Anda ingin berusaha menggenggamnya, menggenggam falah, dan tidak ingin Anda lepaskan lagi, Anda jadi suami bahagia, istri bahagia, anak bahagia, kerja bahagia, digenggam oleh Anda kebahagiaan ini, gak mau Anda lepaskan, maka kalimatnya dalam bahasa Arab tambahkan hamzah di depannya. Ini lihat rumusnya baik-baik. Kita masuk ke fase ilmu dulu. Kalau hamzah masuk, di ujung kalimat ada alif, maka alifnya buang. Ini jelas? Kita turunkan kalimatnya, hamzah, fa, kemudian lam, kemudian ha. Kalimat yang ditambah dengan hamzah di depannya, maka umumnya huruf pertama yang ini, awal kalimat, setelah ditambah hamzah, maka harakatnya dipindahkan kepada hamzah. Ini mati. Tadi tulisannya falah, fa, la, ya kan? Kemudian ha di sini kan, falah, kita matikan saja supaya cepat. Matikan. Karena setiap kalimat bahasa Arab, apapun harakat ujungnya, itu pasti dibaca dalam keadaan mati. Mati. Ingat itu ya. Walaupun Quran di ujungnya ada harakat, tapi ketika dibacakan berhenti di situ wakaf, kita akan mati bacaannya. Lihat kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya i, tapi dibacanya him. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ujungnya a, tapi in. Sampai hari ini saya belum pernah dengar ada imam baca ayat Quran ujungnya bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gak ada, pasti mati ujungnya. Ya, maka paling mudah supaya Anda nggak sibuk menentukan ujung akhir dari kalimat, cukup matikan saja. A-nya pindah ke sini. Maka ini sukun, mati. Aflah. Ya. Kalau di depan kata matikan jadi aflah, walaupun harakatnya biasanya fathah. Aflah dibaca aflah. Sekarang kalau Anda ingin turunkan kebahagiaan ke bumi yang mengiringi setiap titian kehidupan kita, cari kalimat aflah di Quran. Turunkan. Aflah pekerjaannya. Orangnya disebut muflih. Muflih. Tadi saya sudah sampaikan laki-laki dengan perempuan. Sekarang kalau Anda ingin samakan ujungnya, ganti dengan un untuk menunjuk banyak. Un itu menunjuk makna banyak yang umumnya tanpa gender. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Kadang-kadang dispesifikan untuk laki-laki, kadang-kadang menunjuk untuk keumuman. Laki-laki, perempuan. Baik, yang bahagia Anda saja atau kita semua mesti bahagia? Kita semua.
Kalau kita semua banyak sedikit. Banyak tambah un di ujungnya. Muflih tambah un jadi apa? Muflihun, menunjuk orang banyak. Muslim satu orang banyak kan? Muslimun. Mukmin satu orang banyak kan? Baik, mukminun. Orang sok satu orang banyak kan? So'un, bukan ya? Baik. Muflihun. Bismillah. Ya. Temukan kalimat aflah di Quran, maka kita akan diberi petunjuk bagaimana mendapatkan kebahagiaan dalam setiap mengiringi aktivitas kita. Temukan kalimat muflihun di Quran, maka akan Anda temukan itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang diberikan langsung oleh Allah yang mengiringi aktivitas kehidupannya. Jadi kalau Anda ingin bahagia di pekerjaan Anda, di rumah tangga Anda, maaf, di kehidupan sosial Anda, bahkan dalam ibadah Anda, maka cari petunjuk kata ini di Quran, karena kita kembalikan kepada petunjuk Allah. Cari kalimatnya di Quran, lalu lihat prakteknya dalam praktek kehidupan Nabi SAW. Jelas sampai sini? Kita lacak kalimat pertama, aflah. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 11. Ini yang paling mudah dulu, nanti dari sekian banyak di Quran, kita ambil yang ini dulu. Baik, 1. Qad aflahal mu'minun. 1. Qad aflahal mu'minun. Kita temukan kalimat ini. 1. Kalimat aflah ditemukan bersanding dengan kata iman, mu'minun. Ini poinnya. Lihat baik-baik teman-teman. Qad aflahal mu'minun. Ingat ya, kalau ayat di Quran dibuka dengan kata qad dalam bahasa Arab disebut harfut taukid, huruf yang meyakinkan. Kalau Allah sudah membuat pernyataan, walaupun tidak pakai qad, Anda nggak boleh ragu. Karena hukum Quran dibuka dengan kalimat jangan ragu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Semua isi Quran jangan diragukan. Ingat ya, ingat pesan saya baik-baik. Kalau Anda berinteraksi dengan Al-Quran membawa keraguan, maka isi Quran tidak akan memberi manfaat bagi Anda. Anda yakin aja. Walaupun Anda belum pahami isinya, yakin dulu. Dengan keyakinan itu hikmah akan ditanamkan dalam diri Anda. Tapi belum apa-apa Anda sudah ragu, apalagi mempertanyakan isi Quran, Anda nggak akan pernah dapat keberkahan dari ayat itu. Walaupun pada akhirnya Anda praktekkan, tetap rahmat Allah tidak akan sempurna melekat pada diri Anda. Terima aja dulu. Kenapa warisan 2:1? Jangan tanyakan kenapa, praktekkan dulu. Setelah dipraktekkan Anda akan tahu, oh ternyata begini rupanya firman Allah dimaksudkan. Jelas ya? Baik teman-teman, kembalikan ke sini. Lihat baik-baik. Tidak pakai kod saja, kita mesti yakin, apalagi yang menggunakan kod. Lihat cara menerjemahkannya. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah, saya yakinkan ya, saya tegaskan ya, saya pastikan, kalau Anda mau beriman, saya jamin Anda mendapatkan kebahagiaan dalam titian aktivitas Anda. Paham? Lihat baik-baik sini. Jangan lihat orang yang menghapus, ya. Perhatikan sini. Baik, 1 kalimat aflah dilekatkan dengan kata iman. Jadi syarat pertama, kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan dalam seluruh aktivitas Anda, maka syarat pertama kata Quran, Anda mesti beriman. Awas, ingat baik-baik ya. Anda tidak beriman, maka kebahagiaan tidak akan ditanamkan. Yang hakiki yang saya maksudkan, bukan capaian-capaian dunia. Yang hakiki tidak akan pernah ditanamkan dalam kehidupan kita. Ini poin pertama, iman. Saya mau tunjukkan kepada Anda. Lihat orang-orang jahiliyah. Maaf, jauh dari kata iman sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Tapi ketika Nabi diutus jadi Rasul, diajarkan nilai-nilai Quran, tiba-tiba Masya Allah, dari kalimat iman yang ditanamkan, dihunjamkan dalam hati mereka, diajarkan esensinya oleh Nabi, tiba-tiba memberikan kebahagiaan pada seluruh aktivitas kehidupan mereka. Maaf, dulu kasar, dulu pencela, dulu pemukul, dulu pelit luar biasa, dulu terbatas keadaannya. Begitu diajarkan dengan kalimat iman dan petunjuk dari Nabi, tiba-tiba kasar jadi lembut. Dan lembutnya bahagia ketika lembut, tidak tenang ketika kasar. Baik teman-teman, maaf, bahagia ketika mencintai dan gelisah ketika melukai, takut melukai sesamanya.
Bahagia ketika merangkul. Takut tangan ini kalau dipakai memukul pada yang tidak dibenarkan oleh Allah. Yang paling hebat, ada orang kena masalah, setiap diuji dengan masalah malah gembira. Tanya pada antum, antum kalau sedang punya masalah, bahagia atau gelisah? Gelisah. Lihat, ada orang dapat masalah malah gembira. Bahkan ayatnya turun di situ. Quran surah kedua ayat 155, paling kiri sebelah atas. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Jadi ada orang yang diberi kabar gembira oleh Allah, ketika punya masalah kamu akan gembira. Lihat, ayat itu kan tentang masalah. Walanabluwannakum bisyai, setiap orang hidup akan diuji dengan masalah. Minal khauf, ada yang gelisah. Maaf, wal ju', ada yang lapar. Wa naqsi minal amwal, ada yang kekurangan harta. Wal anfus, sakit sampai meninggal dunia. Wath thamarat, hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang lain. Gelisah, nggak tenang. Tapi diantara semua itu, wabasyir, ada orang yang gembira. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang beriman. Aneh, jadi ujian itu disebut kabar gembira. Gelisah, kabar gembira. Kekurangan harta, kabar gembira. Sakit, kabar gembira. Masya Allah. Siapa orang sabar itu? Mustahil bisa sabar kalau nggak punya iman. Ini asalnya. Makanya ada orang-orang yang aneh pada masa itu dalam pandangan orang sekarang. Nih saya kasih contoh. Antum haus, mau minum. Minuman ini hanya cukup bagi Anda. Tiba-tiba lewat teman Anda yang sama-sama haus. Pertanyaan saya, ini minuman Anda minum sendiri atau bagi dua? Jangan katakan Allahu alam, pilihannya gampang ini. Jangan, pilihannya gampang. Antum minum sendiri atau bagi dua? Baik, bagi dua. Anda haus luar biasa. Lihat ya, ada orang yang justru tidak bahagia ketika membagi dua, apalagi diminum sendiri. Dia justru bahagia ketika diberikan pada orang lain yang haus, walaupun dirinya haus. Bahkan abadi kisahnya dilukis di Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10 itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka bisa memberikan dengan ikhlas kepada orang lain yang memerlukan, walaupun diri sendirinya pun memerlukannya. Pernahkah Anda dengar kisah tentang seorang yang pura-pura makan hanya untuk memberikan kepada tamunya, sementara dia merasa lapar di malam harinya dengan keluarganya? Pernahkah Anda dengar kisah tentang orang yang membagi minuman? Begitu akan diminum, dia lihat temannya, tolong berikan pada dia. Begitu akan diminum, berikan pada dia. Begitu akan diminum, berikan pada dia. Orang pertama dikejar ternyata meninggal. Orang kedua meninggal. Orang ketiga meninggal. Orang keempat meninggal. Dan mereka bahagia dan tidak ada yang minum satupun, karena ingin memberikan kebahagiaan bagi yang lainnya. Pernahkah Anda dengar kisah tentang seseorang yang kalau tidak sakit, dia malah menangis? Justru ketika sakit, dia bahagia. Sepekan dia tidak sakit apapun itu. Tidak keseleo, tidak tergores, ya, tidak macam-macam, dia malah menangis. Kenapa? Karena dia melihat, aduh, saya takut, jangan-jangan saya tidak sakit, banyak dosa yang tidak Allah ampuni. Bukankah kalau saya sakit, dosa saya bisa diampuni? Bukankah ada istighfar dalam kalimat-kalimat saya ketika merasakan sakit itu? Bukankah ada doa yang saya kerjakan? Ya Allah, saya takut kalau nggak dikasih sakit, mungkin ada dosa saya yang tidak diampuni. Bagaimana cara bisa membaca seperti itu? Orang sekarang sehat justru bahagia, sakit justru nggak pengen. Bukan harus diinginkan untuk sakit, tapi bagaimana cara membaca sakit dan kebahagiaan? Seperti kita membaca sehat dengan kebahagiaan. Ada hal-hal yang sulit terlukiskan dengan kalimat iman, teman-teman. Tidak harus difikirkan dengan selalu akal, tapi kadang-kadang kalimat iman itu yang memberikan ketentraman dalam kehidupan kita. Pernah nggak Anda bayangkan ketika orang datang ke Madinah, tadinya kaya, jatuh fakir, tiba-tiba disambut oleh orang paling kaya, dan dia ingin memberi dan bahagia ketika memberi. Akhil karim, sami itu Anda kakunta ghaniyan. Saya dengar kamu pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Saya dengar ditinggalkan keluarga. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah. Saya fasilitasi. Berbagi kekayaan, berbagi kemudian untuk bisa menikah atau berumah tangga kembali. Tidak mudah melukiskannya. Justru ketika nggak bisa ngasih, dia nggak bahagia. Coba lihat teman-teman. Orang yang tadinya jauh dari peradaban, tidak punya akhlak, jauh dari kebahagiaan, sekarang melampaui nilai kebahagiaan yang umumnya dirasakan oleh manusia. Ketika percikan surga ditanamkan dalam jiwa, maka seketika itulah kebahagiaan hadir melengkapi kehidupan kita, apapun yang Anda rasakan dalam kehidupan. Dibawa ke rumah tangga, tidak ada masalah. Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi dengan Sayyidah Aisyah? Satu kali Sayyidah Aisyah
membuat makanan. Setelah jadi, ternyata Masya Allah, beliau baru sadar bahwa itu waktu puasa sunnahnya Nabi. Beliau gelisah karena takut membuat Nabi tidak tenang, menghidangkan makanan. Takutnya Nabi nggak enak, sedang puasa kok malah dibikinkan makanan. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Nabi datang membisiki ke dalam telinga yang begitu mulia. Kata Nabi, kalau bahasa kitanya, sayang, kita makan hari ini, aku nggak puasa. Masya Allah. Kalau bukan karena kalimat iman, coba antum lihat, antum puasa, istri antum masak, apa yang keluar di lisan anda ketika makanan sudah jadi? Istri anda mungkin ingin memberikan yang terbaik, sudah belajar menunya lama gitu kan, buka dari Google, lihat ini itu, ingin memberikan kejutan. Begitu kejutan sudah jadi, papa silahkan puasa. Masya Allah, gak enak banget rasanya. Coba lihat. Tapi sisi lain, ketika tidak ada makanan, Sayyidah Aisyah sudah gelisah. Saya takut mengecewakan Nabi. Ini bagian saya untuk menjamu Nabi, tapi tidak ada makanan. Tiba-tiba dibisiki di telinganya, sayang, hari ini aku puasa. Masya Allah, nanti kita makan saat maghrib tiba. Indah teman-teman. Rasul pemilik puncak iman tertinggi. Begitu ada iman melekat dalam jiwa kita, semua dibaca dalam kebahagiaan dan kebaikan. Jadi Anda berumah tangga, bahagia. Saat memberi, bahagia. Saat kena musibah, bahagia. Itulah kemudian kalau falah sudah kita genggam dalam kehidupan dengan iman, maka semua akan dibaca dengan penuh ketenangan.